Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Anggira Caturiza SPD dari SMK Negeri 1 Pasar Penyu. Saya merupakan CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu. Dulu, sebelum mempelajari modul 1, saya punya keyakinan bahwa anak itu semuanya sama. Guru harus memperlakukan anak yang satu dengan anak yang lain harus sama, tidak boleh pilih kasih. Dalam artian ketika pembelajaran, ketika penilaian, ketika bimbingan, saya harus menyamaratakan setiap anak, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu keyakinan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berkeyakinan bahwa ketika saya banyak menjelaskan atau ketika saya memberikan banyak penjelasan ketika mengajar, itu anak akan semakin lebih paham, anak akan semakin mengerti. Itu pemahaman saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang saya yakini sebelum saya mempelajari modul 1 ini adalah saya harus tegas. Semakin tegas saya, semakin ketat saya dengan peraturan yang saya buat, maka saya yakin anak akan semakin disiplin. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, mindset saya berubah 100%. Yang tadinya saya berpikir bahwa saya harus tegas, saya harus menyamakan semua anak saya harus banyak menjelaskan kepada anak saya, ternyata itu salah. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara saya banyak belajar bahwa ternyata setiap anak itu tidak sama. Tugas guru hanya menuntun. Anak sudah membawa kodratnya masing-masing dan kodrat itu tidak bisa kita pisahkan. Baik itu kodrat keadaan, kodrat alamnya, ataupun kodrat zamannya. Kodrat alamnya misal, anak ini sudah punya bakat, anak ini punya minat, anak ini punya potensi yang harus dikembangkan. Guru hanya menuntun itu. Kemudian ketika kita melihat zaman, anak ini hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Nggak sama. Anak sekarang hidup, tumbuh, besar, digiring oleh kemajuan teknologi yang pesat. Anak sudah mendapatkan informasi dari lingkungannya. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi anak. Anak sudah dapatkan informasi dari gadgetnya. Dalam waktu sekejap, dengan informasi yang luas, mereka sudah dapatkan. Tujuan kita hanya membimbing, mengarahkan, memberikan tunjuk, serta memotivasi agar anak bisa mengeksplor bakat yang ada pada dirinya sendiri. Saya memandang anak tidak lagi sebagai objek yang harus ataupun yang bisa saya bentuk sesuai dengan apa yang menurut saya baik. Nah, jadi sekarang saya memandang anak itu sebagai subjek. Anak ini punya hati, anak ini punya perasaan, anak ini punya kemauan. Dia ingin dimengerti, dia ingin didengar, dia tidak ingin dihakimi. Sehingga saya pribadi jadi berubah sudut pandang. Kalau yang awalnya saya melihat bahwa dari sudut pandang saya benar, sekarang ketika suatu permasalahan, ketika mendidik anak, saya lebih memandang dari sudut pandang mereka. Sebenarnya keinginan mereka apa, minat mereka apa, maunya mereka seperti apa. Nah, inilah yang proses ini yang saya jadikan untuk menuntun anak-anak itu mengembangkan bakatnya, menuntun anak-anak itu belajar sesuai seleranya, menuntun anak-anak itu sesuai dengan bakatnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih berupaya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Saya tidak lagi mengemukakan materi yang dengan mengajar seperti ini anak harus paham, tidak seperti itu lagi. Jadi nanti
secara sesuai dengan perjalanan pembelajaran, saya yang berusaha untuk menyesuaikan terhadap diri mereka, bukan mereka yang harus ikut ke saya. Jadi dalam proses ini yang saya lakukan ketika mindset saya sudah mulai berubah, yang pertama itu saya membuat form berbentuk Google Form. Kemudian di sana saya mengkolek data tentang anak, apa hobi anak, apa mau anak, bagaimana lingkungan anak. Kemudian itu yang kedua, saya membuat form untuk orang tua, bagaimana kondisi orang tua, bagaimana keseharian orang tua, kemudian bagaimana interaksi anak bersama orang tua dan keluarga. Kemudian data ini saya olah dan saya jadikan sebagai sumber informasi untuk saya mengenal karakter anak. Jadi saya tahu, sebelum saya mengajar, saya perlu tahu siapa yang saya ajar, siapa subjeknya, bagaimana kebiasaan hidupnya, apa minatnya, apa yang mereka tahu tentang diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat selama ini ketika kita sebut ujian seperti ulangan harian gitu, anak terbebani. Anak menganggap ujian itu adalah musuh terberat yang harus mereka perangi. Anak tidak enjoy. Nah, dari kasus ini saya mencoba untuk menuangkan soal ujian itu ke dalam suatu permainan, karena kodrat anak memang bermain. Anak senang bermain. Saya ingin anak belajar di dalam mainnya. Sehingga saya membuatkan soal ulangannya, saya desain sedemikian rupa sehingga anak bisa bermain. Dalam hal ini, permainan yang sudah pernah saya buat itu adalah soal ulangan berbasis Android. Jadi saya menggunakan Wordwall. Di sana sudah ada template-nya. Jadi saya desain soal ulangan itu dalam template-template yang ada di Wordwall. Apakah itu berbentuk labirin, apa itu berbentuk kuis dan sebagainya. Dan setelah menerapkan itu, saya melihat memang ada perubahan yang signifikan dari anak yang tadinya anak tidak suka dengan ulangan. Sekarang ulangan menjadi hal yang ditunggu-tunggu bagi mereka. Tak jarang mereka tanya, "Bu, kapan kita ulangan lagi? Bu, besok ulangannya kita mainnya apa?" Seperti itu. Sekian video kita hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.